urusan Al-Fatihah Mari amal sampai kita maka saya membuatkan masyarakat masyarakat Indonesia yang hidup di sini semoga berjalan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faslun fil wudu'i. Adapun ini satu pasal. Adapun ini adalah satu pasal pada menyatakan tentang wudu, menyatakan wudu. Walahu dan adalah bagi wudu. Walahu dan adalah bagi wudu syurutun, adapun beberapa syarat. Wa furudun dan beberapa fardu, wa sunanun dan beberapa sunnah, wa makruhatun dan beberapa yang makruh, wa nawaqidun dan beberapa yang membatalkan. Fa syurutuhu asyaratun, maka adapun syaratnya wudu asyaratun, yaitu ada 10. Al-Islamu, yang pertama Islam, at-tamyizu, dan yang kedua tamyiz. Tamyiz itu bisa membedain ya, mana yang benar mana yang salah. Cerdas, tamyiz itu cerdas. Wan naqa'u anil haidi, dan yang ketiga bersih dari haid ya. Suci dari haid. Wa amma yamna'u usulal ma'i ila al-basharati, dan juga bersih dari sesuatu, amma yamna'u, sesuatu yang mencegah oleh sesuatu, usulal ma'i, akan sampainya air, ila al-basharati, ke kulit. Wa alla yakuna 'ala al-'udhi ma yughayyiru al-ma', dan wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada 'ala al-'udhi, atas anggota badan, ma yughayyiru al-ma', tidak ada sesuatu yughayyiru yang bisa merubah oleh sesuatu al-ma'a, akan air. Kaja'faranin, seperti minyak ja'faran. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, yang ke berapa tuh? 1 2 3 4 5 6. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan yang keenam al ilmu bi fardiyatihi, mengetahui dengan kefarduannya wudu. Mengetahui dengan kefarduannya wudu. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, dan yang ke 7, wa alla ya'taqida, hendaknya tidak berkeyakinan, fardhan, akan suatu fardu, min furudihi, dari fardu-fardunya wudu. Tidak berkeyakinan sunnatan, sebagai hal yang sunnah. Wa dukhulul waqti, yang ke-8 itu masuknya waktu. Dukhulul waqti, syaratnya dari wudu dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Wal mu'alatu, dan mu'alat, terus menerus. Mu'alat
bin nisbati lida'imil hadath, dengan dinisbatkan kepada orang da'imil hadas yang selalu memiliki hadas. Wal ma'ut tahuru, dan yang terakhir yaitu syaratnya al ma'ut tahuru, yaitu air yang suci. Jadi fardunya syaratnya wudu, ya, syarat-syaratnya wudu ada, karena wudu itu ada syarat sah, ya, ada syarat sah wudu, ada fardu wudu, ada sunnah wudu, ada yang dimakruhkan dalam wudu, ada yang membatalkan wudu. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10 sama Islam, sudah pasti. Orang Kristen atau orang non-Muslim wudu berkali-kali, wudunya enggak sah, karena syarat sahnya wudu salah satunya Islam. Dia mau wudunya 10 kali tetap tidak dikatakan wudu, ya, tidak sah wudu, karena dia bukan Islam. Bukan diskriminasi, ya, jangan dianggap ini intoleran, bukan itu, karena memang ajarannya begitu. Dalam ajaran mereka nggak ada ajaran wudu hanya Islam. Ini bukan intoleran. Jadi jangan kalau menganggap lu kok Islam mendiskriminasi begitu. Setiap ajaran punya ajaran masing-masing. Jadi tidak ada sebuah ajaran mendiskriminasi orang lain, nggak ada. Islam tidak mewajibkan orang dulu Islam untuk wudu, tidak. Jangan disalahartikan. Jangan juga orang Islam akhirnya terprovokasi, terpancing. Jangan. Oh iya ya, kenapa Islam mendiskriminasikan? Jangan. Karena memang itu ajaran kita orang Islam, ya, butuh syarat. Kemudian wat tamyiz, yang kedua itu tamyiz. Itu cerdas, udah bisa ngebedain mana apa tuh, itu apa namanya, lupis, mana bakwan, itu namanya tamyiz, ya. Kalau dia belum bisa bedain lupis sama bakwan, itu belum tamyiz namanya, ya. Assalamualaikum. Dan kalau udah bisa ngebedain mana lontong, mana lemper, itu udah tamyiz namanya. Kalau dia masih nyebut dua-duanya lontong, nah itu belum tamyiz. Nah, ya. Kalau disuruh diperintah sama emaknya suruh beli bawang, pulang bawa cabai, itu namanya belum tamyiz. Putus ya. Nah, kalau ada yang begitu, yang belum bisa ngebedain hal seperti itu, maka dia punya wudu nggak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya dia nggak masuk. Anak kita perintah begitu belum bisa ngebedain, nah dia belum sah dia, karena syarat sahnya nggak masuk, nggak kurang syarat sahnya. Kemudian an-nafa'ul haid, suci dari haid, bersih dari haid atau dari nifas, suci dari haid. Nah, ini buat perempuan, kalau ini buat perempuan. Kemudian wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, bersih juga dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Kayak ada sisik ikan nempel, kan menghalangi nyampainya air ke kulit. Nggak nyampe air ke kulit. Atau cat, ya, cat tuh ngalamin nggak sih?
ngalangin ya. Harus dibersihkan dulu. Jadi kalau masih ada cat, maka catnya kudu dibersihin dulu. Kalau kita tetap wudu masih ada cat, maka ya bagian yang ada catnya ini nggak tersampaikan oleh air, dan itu tidak menjadi sah wudunya. Kalau pulpen mah enggak, pulpen kan coretan doang, kan tidak menghalang. Kalau tato tuh sama. Walaupun ada yang bilang loh, tato kan bisa nyampein juga air ke kulit. Kalau tatonya tato yang di pantai-pantai ditawarin tuh, tato mas, tato, nah itu tato yang cuma seminggu udah hilang kalau itu kan. Bahkan ada yang bagian bilang kalau nggak nyampe itu air ke kulit nggak mungkin dia keluar keringat gitu. Buktinya orang tatoan pasti keluar keringat. Keringat itu udah sunnatullah pasti keluar. Udah pasti keluar. Nah, tato itu yang apa namanya? Mana nih? Pakai di itu termasuk cat ya, yang bagian minta lah kalau bahasa dia, tapi itu bisa menghalangi sampainya air. Walaupun ya itu sih masih khilaf sebenarnya, kalau bicara tato itu masih khilaf. Ya. Nanti kalau orang bertato kemudian ditobat bagaimana? Apakah harus menghapus tato kan gitu ya? Ada pembahasan itu. Walaupun yang bilang nggak perlu dihapus kalau dia memang sebelumnya tidak tahu tentang hukum tato. Dia memakai tato sebelumnya nggak tahu tentang hukum tato, nggak paham tentang hukum tato. Ketika dia taubat, tatonya nggak usah dihapus. Kecuali orangnya sebelumnya memang tahu tentang hukum tato, dia mentato dirinya, kemudian dia menjadi benar, maka itu kudu dihapus. Kenapa? Karena sebelumnya udah. Nah, kita udah tahu nih, kita bisa tato, maka itu tato kudu dihapus. Apapun sesuatu yang bisa menghalangi tersampainya air ke kulit itu hilang, menjadi syarat sahnya hilang, maka wudhunya nggak sah, kudu dibuang dulu. Banyak ya, kayak lakban gitu kan, ada lakban kita wudhu tahu-tahu nggak berasa ada lakban masih nempel di itu kan juga ngalangin kan. Kalau cincin itu ada yang serat-serat itu. Nah, makanya kalau cincin itu sunnahnya kan digoyang-goyangin lagi wudhu, bukan didiemin. Justru menjadi sunnah dalam wudhu ketika kita pakai cincin digoyang-goyangin. Di kelas tuh mah ngalangin, maka harus dilepas. Tapi nanti itu ada hukum sendiri, perban nanti masuk ada hukum sendiri. Kalau luka kita ngeliat dari lukanya itu nanti ada hukum. Ya, pokoknya apapun lah, apapun yang menghalangi air sampai ke kulit itu nggak sah. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma ka za'faran, dan juga hendaknya nggak ada di anggota tubuh itu sesuatu yang bisa merubah air kayak minyak za'faran. Artinya berlawanan sama air. Minyak za'faran, minyak wangi lah, minyak apa? Minyak sama air nggak banyak. Kayak begitulah intinya ya, minyak ya, za'faran, minyak za'faran. Jadi merubah sesuatu yang ada di anggota tubuh itu oleh air. Jadi yang tadinya air itu harusnya bisa masuk ke kulit, ke pori-pori karena ada minyak, jadi berubah tuh kan. Biasanya kalau ada minyak meringkal-meringkal tuh, ya kan, airnya. Air itu perlu bersihin dulu minyaknya itu. Jadi sifat minyaknya kita hilangin dulu. Pakai apaan biasanya kalau minyak hilang? Pencolek, salad, pokoknya yang bisa jeruk nipis tuh, biasanya bisa tuh jeruk nipis tuh buat ngilangin.
baru kita wudhu. Ya. Ini jangan dianggap sepele karena ini yang pokok gitu. Di samping kemarin yang mau coba cebok, ini penting. Gitu. Jangan main wudhu jebar-jeburan, jangan wudhu. Harus perhatikan dulu. Kemudian yang berikutnya al-ilmu bi fardiyatihi, mengerti tentang kefarduan wudhu. Mengerti tentang rukun-rukun wudhu. Yang fardu aja yang mana nih? Harus paham tuh rukun-rukun wudhunya. Kalau kita nggak paham tentang rukun wudhu, aja kacakan kita punya wudhu. Mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi wajib dalam wudhu? Niat itu wajib, rukun maksudnya fardu. Kemudian basuh muka, kemudian apa? Basuh tangan, kedua tangan sampai kedua siku, kemudian basuh ngusap sedikit kepala ya, rambutnya sedikit aja, yang banyak. Kemudian kedua kaki ngebasuh, itu yang wajib. Itu bagian-bagian yang wajib dan kita harus tahu itu. Sebelum kita wudhu, kita harus paham dulu itu. Kemudian jangan kita berkeyakinan suatu hal yang wajib dalam wudhu itu sebagai sunnah. Kayak misal ngebasuh ngusap sedikit rambut, kita anggap sunnah itu. Itu berkeyakinan bahwa itu sunnah, itu bisa membatalkan sahnya wudhu. Atau kan batas tangan itu siku teman, sini kan. Nah ini kan wajib, maka ini harus kena. Jangan ini mas sunnah jadi cukup sampai sini aja, jangan kita anggap, karena batas wajib itu siku. Jadi jangan ada berkeyakinan itu. Jadi jangan merubah sesuatu hal yang fardu menjadi sunnah ya. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu binisbati lidaimil hadas, dinisbatkan bagi orang yang selalu punya hadas. Artinya orang yang beser, punya penyakit beser kan, susah tuh nahan kencing ya, keluar mulu gitu, netes mulu. Maka orang-orang yang begini mah dia wudunya kudu masuk waktu. Udah waktu sholat dia wudu. Jangan dia sebelum waktu sholat itu, karena dia bakal keluar lagi tuh, klepnya udah kendor tuh. Jadi gampang keluarnya, gampang, klepnya udah kendor. Nah bagi orang daimul hadas itu harus masuk waktu syarat sahnya. Kalau kita kan klepnya ya mudah-mudahan gak ada kendor gitu kan. Ambil merokok aja, merokok aja. Coba di aman, nggak ada batangnya gitu. Wal mu'alat, dan harus mu'alat. Mu'alat tuh wudhu tuh jangan terputus, mu'alat terus, jangan ada pemisah. Lagi basuh muka angkat telepon, itu namanya pemisah namanya. Lagi basuh muka ada telepon, kita angkat, lanjut lagi tuh basuh tangan, itu enggak sah tuh namanya. Itu ada pemisah gitu. Jadi harus nyambung terus. Wa furuduhu sittatun, dan adapun fardu-fardunya wudu sittatun ada 6. Yang wajib tadi ya, farduannya. Nah ini kita perlu tahu. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Wajibu ayyakuna muqtaranatan bi awwali juz'in, dan wajib oleh niat, wajibu dan wajib oleh niat, ayyakuna wajib akan bahwasanya ada oleh niat, muqtaranatan yaitu dibarengi ya, di awal juz'in dengan
awal bagian atau pertama bagian yang silhu yang membasuh kepada bagian minal wajhi dari wajah. Jadi kudu dibarengin pas pertama kali basuhan di muka. Itu niat. Jadi niat tuh harus ada muqtarinan. Ada barengan dengan ngebasuh muka. Jadi pas ngebasuh muka itu niatnya bukan di mulut itu, bukan nawaitul wudu, tapi di hati. Niat pas basuh. Jadi di hatinya sambil nih. Ya. Ini sudah paham semua ya. Wa mahalluha al-qalbu, dan adapun tempatnya niat al-qalbu yaitu hati. Wa talaffudzu biha sunnatun, dan adapun melafadzkan biha dengan niat sunnatun adalah sunnah. Wa kaifiyatuha ayyaqula, wa kaifiyatuha, dan adapun tata caranya niat yaitu ayyaqula, yaitu bahwasanya mengatakan oleh si orang yang wudu ya, nawaitu raf'al hadasi aw fardal wudu'i aw nahwa dzalika. Nawaitu telah niat oleh aku raf'al hadasi, akan menghilangkan hadas, au fardal wudu'i, atau telah niat oleh aku fardal wudu'i, akan fardunya wudu, au nahwa dzalika, atau semisal seperti itu. Jadi seumpama seperti itu. Jadi kayak kita sering kan nawaitul wudu'a raf'il hadasi asghar lillahi ta'ala, itu enggak apa-apa. Atau cuma nawaitu raf'al hadath lillahi ta'ala, atau nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala. Jadi yang penting ada niat. Ats-tsani ghuslul wajhi tulan wa 'ardan. Adapun yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah, tulan wa 'ardan, panjang dan lebarnya wajah. Ats-tsalisu, adapun yang ketiga yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Adapun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si. Adapun yang keempat yaitu mashu, menyapu, syai'in, akan sesuatu, min ar-ra'si, dari kepala. Al-khamisu ghuslul rijlaini. Adapun yang kelima yaitu ghuslul rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. As-sadisu at-tartibu wa ma'nahu ay yuqaddima ghuslul wajhi, ay yuqaddima ghuslul wajhi 'ala al-yadaini wa ghusluhuma 'ala masar ra'si wa huwa 'ala rijlaini. Adapun yang keenam at-tartib, itu tertib, berurutan. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya tertib yaitu ayyuqaddima, yaitu hendaknya mendahulukan, oleh siman ghuslul wajhi, akan membasuh wajah, alal yadaini, atas kedua tangan, wa ghusluhuma ala maksar ra'si, dan membasuh kedua tangan atas menyapu kepala, wa huwa ala rijlaini, dan adapun menyapu kepala yaitu ala rijlaini, atas kedua kaki. Jadi berurutan begitu. Jangan dibalik, kaki dulu. Jangan dibalik ya. Kalau wudu tuh sekali lagi harus mualat. Kalau mandi wajib mah enggak. Wajib mah boleh, tiap malam nyiram ke badan, kepala dulu gitu, ke badan dulu. Niat mandi ntar nyambung gitu. Karena takut mungkin pengantin baru kan, takut digodain gitu. Jadi mandinya gitu boleh nyambung. Tapi kalau wudu nggak boleh, ntar nyambung lagi nggak boleh. Sekalinya kita
ada jeda dengan sesuatu, maka itu harus dari awal lagi. Tuh. Nah, ini bisa panjang menjelaskannya kepada buku semua. Wa sunanuhu katsiratun, dan ada pun sunnah-sunnahnya wudu katsiratun, ada banyak. Minha adalah di antara sunnah-sunnah wudu istiqbalul qiblati, ada pun menghadap kiblat. Wasiwaku, dan bersiwak. Watasmiyatu, dan baca apa namanya? Bismillah ya. Awwalahu, pada awalnya wudu ya. Faghusl kafaini, maka membasuh. Maaf. Faghusl kafaini, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Famadmadatu, dan kemudian berkumur. Wastinsyaku, kemudian beristinsyak, menghirup air ke hidung. Wa mashur kulli ra'sin, dan menyapu semua kepala. Menyapu ya. Wal udhunaini, dan juga menyapu kedua telinga. Wadalku wa takhlilu lihyatin, wadalku, dalku itu apa namanya? Menggosok. Dan menggosok, wa takhlilu lihyatin, dan menyeka apa? Nyela-nyela jenggot. Jenggot ya, bukan jenggot. Jenggotnya panjang tuh. Jenggotnya di kathatin, jenggot yang tebal. Ini orang-orang yang tebal tuh jenggotnya kayak guru entil. Itu kan agak wudhunya itu harus harus apa namanya? Harus dewa. Kayak jenggotnya tebal repot jenggot. Harus diseka-seka gitu. Cukup sehelai, dua helai, kan gampang nyekanya ya. Kalau dua helai nyekanya gampang. Tapi kalau tebal repot gitu nyekanya. Jadi menggosok-gosok juga nih apa namanya? Jari ini setelah jari itu juga sunnah dalam wudu itu menggosok-gosok. Banyak ya sunnahnya, banyak kalau disebutin sunnahnya itu banyak banget. Banyak banget kalau disebutin sunnahnya wudu. Baca bismillah itu juga sunnah. Apalagi kalau Imam Ghazali itu panjang kalau bicara sunnahnya wudu. Kemudian watayammunun wa wilaun, ya. Dan mendahulukan yang kanan, tayammun itu mendahulukan yang kanan. Wa wilaun, dan apa wilaun itu tadi mualat ya, terus menerus gitu. Noli itu dari terus menerus. Wa makruhatuhu al-israfu fil ma' wa ghuslu batinil aini. Dan wa makruhatuhu, dan adapun makruh, adapun yang dimakruhkan ya, segala yang dimakruhkan pada wudu. Al-israfu fil ma'i, yaitu boros fil ma'i, dalam air. Itu makruh tuh. Keran kita gedein tuh kucurannya, itu makruh. Jadi seperlunya aja kita buka keran tuh, yang penting keluar air. Jangan kecil banget juga jangan. Jadi ukuran sedang itu kita wudunya. Kalau kita gede tuh bukanya sampai bocor, berojok, nah itu makruh. Itu namanya boros dalam menggunakan
makruh aja ya. Makruh itu bukan berarti wudunya enggak sah. Wudunya tetap sah, cuman ngelakuin sesuatu yang dibenci gitu. Bukan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dibenci, yang enggak disukai. Ya kalau ngocor gede boleh aja, cuman kan enggak didemenin kita menabi. Wa ghuslu batinil ain, makruh juga membasuh batinil ain, dalamnya mata. Dalam mata ini di apa? Air tuh dimasukin kan ada kadang orang gitu. Kan ada orang kan buat membersihin deh itu kotorannya. Wa taqdimu shimal 'ala yamin, makruh juga mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Ngebasuh kiri dulu baru kanan, makruh. Sunnahnya kanan dulu baru kiri. Wa ziyadatu 'ala thalasi, dan menambahkan atas tiga kali basuhan, dan menambahkan atas yang tiga itu kan ngebasuh tuh sunnahnya 3 kali semuanya, sunnahnya 3 kali, nambahin itu makruh, sengaja nambahin namanya ya. Sengaja nambahin makruh. Jadi udah 3 kali kita tambahin, bukan karena keraguan. Kalau karena keraguan beda gitu, atau karena kelewatan. Udah 3 kali kita nyiram lagi 4, itu harus diganjilin lagi, tambah jadi 5. Nah ngeganjilinnya itu kita nambahin tuh karena kelewatan, itu bukan yang makruh buat kita nambahin. Karena apa? Karena sunnahnya kan ganjil. Wan naqsu anha, dan makruh juga mengurangi dari yang 3. Kita kurang jadi 2, basuhan cuma 2 gitu. Itu makruh juga. Wa nawaqiduhu arba'atun, dan adapun hal-hal yang membatalkan wudu arba'atun ada 4. Nah ini yang ngebatalin wudu nih, ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini minal qubuli awid duburi. Adapun yang pertama dari yang membatalkan wudu yaitu al-kharij min ahadis sabilain, yaitu sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan, minal qubuli awid duburi, baik dari arah depan awid duburi atau arah belakang. Rehon, baik berupa angin, au ghairuhu, atau selain daripada angin, illal maniyah, kecuali air mani. Asani zawalul aqli, adapun yang kedua dari yang membatalkan wudu dari 4, zawalul aqli, yaitu hilang akal, binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur, illa nauma mumakkinin maq'aduhu minal ardh, kecuali tidurnya mumakkinin, orang yang mumakkinin maq'aduhu minal ardhi, apa namanya, yang menetapkan tempat duduknya minal ardhi, dari bumi, jadi netepin gitu. Asalisu iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haidin. Yang ketiga yaitu iltiqa'u basyaratain, yaitu bertemunya 2 kulit rajulin, 2 kulit seorang laki-laki, wa imra'atin, dan juga seorang perempuan. Jadi bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan kabira ini, yang dua-duanya dewasa. Dewasa. Ajak nibaya ini dua-duanya asing, dua-duanya orang asing. Min ghairi haidin, dari tanpa penghalang.
Ar-rabi masuku bulil adami au halqati duburihi bi batnil kaffi au butunil asabi'. Adapun yang keempat dari yang membatalkan wudu yaitu masuku bulil adam, menyentuh kemaluan anak laki-laki. Apa namanya? Menyentuh ya. Menyentuh kubulil adami, kubulnya apa? Al-adami ya, manusia ya, manusia. Au halqati duburihi, atau halqah itu bulatan duburnya, bulatan duburnya adami, bulatan dubur. Tahu dubur ya? Oh, nggak usah dibahasin dubur, udah tahu saya. Bibatnil kafi, dengan dalam apa? Dengan menggunakan dalam telapak tangan. Au butunil asabi, atau dengan dalam jari, gunainnya, nyentuhnya. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu ada yang keluar dari dua jalan, salah satu dua jalan, baik itu kemaluan depan atau baik dari belakang, dari tubuh. Mau keluarnya angin cuman doang gitu, itu batal, tetap batal itu. Walaupun nggak ngebawa isinya, cuman angin doang, batal. Atau kita lagi sholat, kencing nggak rapi, tiba-tiba kayak ada yang keluar, tiba-tiba dari depan tuh kayak ada yang keluar. Kita cek basah, kita punya celana dalam, ya, oh berarti ada yang keluar benar. Nah itu batal. Karena apa? Karena nggak rapihnya kita dalam kencing. Kencing rapi dulu, jangan belepetan. Rapiin dulu. Jadi orang kencing, orang kentut, maka batal dia punya wudu. Dia batal dia punya wudu. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Orang tidur kan hilang akalnya. Jadi hilang akalnya itu dengan sebab tidur atau dengan yang lainnya. Yang lain itu bisa gila, bisa apa sebutnya itu, ayan juga masuk ke ayan. Itu hilang akal. Jadi orang udah punya wudu, kemudian tiba-tiba gila sesaat, stres, gila. Ini benar-benar gila, gitu. Hilang akal. Bukan gila dibuat-buat gila nih, walaupun hanya sesaat. Misalkan dia punya wudu nih, punya wudu, waktu zuhur udah punya wudu nih, sebelum zuhur dia punya wudu. Waktu zuhur dia kena stres, mungkin lagi punya banyak pikiran, stres, gila. Hilang akal tuh. Keluar di jalanan, keluar telanjang aja tuh. Orang gila tuh begitu. Kalau dia masih pakai baju belum gila, namanya stres. Kalau udah gila, dia udah gak inget diri, udah gak inget badan diri, enggak, itu namanya gila. Kalau dia masih ada rasa malu buat telanjang, itu baru stres namanya. Kalau stres masih bisa diobatin, ada stres. Nah gila, tiba-tiba gila zuhur sebentar doang, jam 1 dia normal, sembuh. Apa tuh kalau bahasanya? Waras dia jam 1. Nah warasnya dia itu walaupun dia, tadi sebelum zuhur dia ingat tuh, dari gilanya dia ingat sebelum zuhur saya udah wudu, walaupun tadi saya sempat hilang akal saya gitu. Masih punya wudu kali dia sholat, itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia punya wudu batal dengan sebab bisa dikatakan, tapi nanti pingsan itu hilang akal juga. Apalagi pingsan sampai seharian.
Cuman illa naumu mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk menetapkan bokongnya. Lah ini sebenarnya agak ini dari kemarin juga saya udah sempat sama anak-anak santri ini coba kaji deh itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang nomor 2 kaji coba. Poin pertama, hilang akal dengan sebab tidur. Poin keduanya, kecualinya maksudnya gitu, pengecualiannya orang tidur yang bisa menetapkan pantatnya. Lah, yang pertama ini kita ngaji cerdasnya gitu biar cerdas gitu. Yang pertama itu hilang akal dengan sebab tidur. Hilang akal dengan sebab tidur. Yang kedua poinnya, tidur orang yang menetapkan bokong ke bumi. Lah tidur tadi kan hilang akal. Kenapa kalau ini dianggap tidak membatalkan? Kenapa kalau ini menjadi ilatnya bukan tidurnya, justru karena takut kentutnya? Harusnya kalau ini poin 2 di tidur, ini juga ada. Harusnya kena ya. Kena di apa? Harusnya Pak. Tapi yang membatalkan bukan tidurnya justru, yang ngebatalin karena berpotensi kan itu. Jadi enggak, bukan berarti nggak sinkron, ini cuma kita berpikir cerdas saja ya, berpikir cerdas. Jawabannya gimana? Jawabannya sampai sekarang saya juga belum ketemu. Ya kan kalau bicara zawalul akli, hilang akal dengan sebab tidur. Tidur itu kan bisa nyebabin hilang akal. Sekarang ente lagi khotib tidur, tuh akal kan tidak berfungsi. Ketika ditanya tadi khotib bicara apa? Taunya cuma assalamualaikum doang. Gimana sholatnya guru? Kalau lagi sholat Jumat kita tidur nih, kita sholat kan tuh. Itu gimana? Bisa dong. Ya kalau dia duduknya di sini poinnya mumakkinin maq'adahu minal ardi, dia netepin tuh dia punya pantat sehingga buat kentut itu susah. Enggak batal. Enggak gerak namanya. Kalau ente sampai ini pantat keangkat. Tapi kalau ente tidur kayak orang betapa, tau gak? Orang betapa gini aja, itu tetap tuh dia punya bokong. Cuman kayaknya susah gitu. Kayaknya susah. Orang kalau udah tidur, ya namanya udah hilang akal kadang. Ini. Nah, ada bahasa gini guru yang saya bingung. Sebelum Tidur baca doa? Enggak. Oh enggak. Menjaga wudhu. Kalau kata saya dengar nih, pernah dengar. Kalau mau tidur kita wudhu lah, menjaga wudhu. Nah, otomatis dong kalau kita meninggal bahasanya nih, itu namanya menjaga wudhu. Jadi sah dong jatuhnya guru. Kalau itu gimana ya? Enggak. Jadi kalau sebelum wudhu itu sunnah kita, sebelum tidur itu sunnah wudhu. Jadi ketika kita meninggal itu, sebelum tidur itu kita masih dalam keadaan suci. Jadi tidurnya kita sebelumnya diawali dengan keadaan suci. Ketika bangun, maka sudah hilang tuh masa sucinya dia. Kenapa? Karena tidur, maka wudhu lagi. Kalau meninggal, maka dianggap dia meninggal dalam keadaan bersih karena punya wudhu. Itu begitu, bukan berarti jangan disamakan. Nanti sah aja gitu jaga warkop ya. Kemudian yang ketiga, bertemunya dua kulit ya antara laki-laki dan perempuan yang dewasa ya, yang sudah dewasa. Dewasa itu umur berapa? Usia anak-anak itu dari mulai 1 sampai 7 tahun itu usia anak-anak. Ya. 7 sampai 14 itu usia remaja namanya. 14 sampai 21 itu masa dewasa.
Jadi dihitungnya usia balik dia dewasa tuh, usia baliknya dia. Tapi walaupun kalau orang udah ada tanda-tanda balik yang kita sebutin ya, yaitu udah ada warning tuh. Kalau dia bersentuhan ya udah. Yang ajnabi itu yang dua-duanya orang asing, bukan mahram. Kalau mahram enggak batal. Dua-duanya orang asing. Orang asing itu yang bukan saudara gitu, bukan mahram, bukan gak ada ikatan darah. Bukan muhrim kalau bahasa kita ya. Bahasa yang benar bukan mahram. Bukan mahramnya, bukan mahramnya bersentuhan tuh dua kulit tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang, maka batal kita punya wudu. Sama istri nggak batal? Hah? Sama istri nggak batal? Nah istri di kalangan kita batal. Orang lain. Jadi saya bingung itu. Kalau ngomong apa ya siapa? Orang asing mahram itu yang disebut dengan mahram itu orang yang punya ikatan darah, itu namanya mahram. Kalau istri jadi orang dekat kita bukan ikatan darah, ikatan perkawinan. Cuman ada benih kita nyampur di situ. Ya. Anak jadi mahram karena ada ikatan darah. Wah, salah saya. Salah saya. Kalau sama bini, kayak orang mau tidur kan sunnah wudu, ya. Kalau misalkan sama bini batal, maka repot, kita mau tidur nggak bisa tuh ngamalin. Kalau begitu, yang perkara-perkara sunnah begitu sama bini nggak batal. Lempongan perkara-perkara sunnah sama bini batal. Tapi yang perkara wajib batal. Tapi kalau nggak mau ikut yang nggak batal, ada golongan sebelah saudara kita yang satu lagi itu meyakini nggak batal. Ya saudara ente lah, ya. Saudara ente berkeyakinan begitu golongannya. Kalau golongan kita batal. Makanya kalau orang dulu mencirikan punya mantu A dan B-nya dari wudu. Kalau punya mantu ditesnya itu dulu. Yang tertes lakinya salaman. Kalau salaman dia ngasih habis wudu, dia habis wudu salaman ngasih, berarti dia di golongan ini. Kalau habis wudu dia nolak, salaman nolak, berarti golongan ini. Dulu caranya gampang bedain mantu A atau mantu B itu gampang. Dari wudunya doang, karena itu udah ciri khas itu. Itu udah paham kalau itu mah. Udah paham kalau itu. Tanpa ada penghalang ya, tanpa ada. Habis sholat, kan bini kita cium tangan, kita mau baca Quran bagaimana? Apakah kita harus wudu lagi? Ya lebih afdal wudu lagi. Kalaupun gak wudu, gak masalah. Kenapa? Karena itu bicaranya. Tapi nanti kalau pas mau sholat lagi, paham ya? Kemudian yang keempat itu menyentuh maluan manusia, baik manusia yang hidup ataupun yang mati. Pokoknya manusia. Nanti ada orang mati isengin aja pegang-pegang gitu. Saya ya udah batal. Kayaknya tujuhnya batal. Kalau banget repot ini. Bingung itu lain Kalau bangun ya belum mati lah. Kalau bangun ya belum mati. Bisa mas bang megang-megangannya bang di kaki itu ntar pas gue mau lagi. Kalau Tapi kalau gatal digadukin pakai tangan orang batal.
Iya. Banyak banget ya. Yang batal tuh Yang garukin. yang garuk. Itu mayat. Yang batal tuh kalau nyentuhnya pakai telapak tangan dalam. Kalau pak keluar enggak. Enggak gini. Iya, kalau mau batal kan begini kan. Pakai apa ini Mas? Mayat ke mandi mayat itu kalau wudu wajib kan mandi mayat. Gimana? Mandi mayat. Maksudnya gimana? Oh, mayitnya diwuduin. Iya, Iya. wajib ya. Yang niat bukan mayitnya. Yang niat. Iya. Turun lagi dia turun lagi. Masa bilang. Ntar dia turun lagi. Nggak tahu gua. Dia mandiin, habis dimandiin gitu. Dia bersihin istrinya, suaminya bisa sama bininya itu. Wudunya batal nggak itu? Kalau biasanya kan yang mandiin tuh laki ya. Kalaupun perempuan itu bini itu biasanya cuman ayo diguyurin aja nanti. Karena ya itu kalau di golongan kita golongan A itu berkeyakinan ya tadi golongannya Kang Mas berkeyakinan seperti itu. Jadi tergantung mau ke arah mana, dua-duanya ke Allah sama, kita nggak mencela golongan A golongan B, enggak, artinya terserah kita mau masuk golongan mana kan begitu. Kalau taklid sih, Hah? kalau taklid lama nih yang terus tanpa syahwat, Ya, nggak bisa, taklid itu ada syarat-syarat tertentu gitu, nggak bisa main taklid aja. Jadi ada sesuatu yang memang memberatkan baru itu dibolehkan itu. Kalau nggak ada yang memberatkan ya boleh. Jadi gitu, jadi tergantung mau ikut golongan Mas. Jadi nyentuhnya pakai dalam, pakai luar apa enggak? keluar mas. Kalau keluar nggak batal. Tadi sarung tangan. Maka yang di beberapa kajian itu yang batal itu yang udah kelupas doang kulitnya, palanya doang, helmnya. Kalau yang belakangnya emang enggak. Kenapa? Karena kan yang batal tuh karena ini ketemu langsung sama pala dalam. Kalau ini enggak. Kenapa? Karena udah bukan. Kemaluannya yang batal ya, tapi kalau Iya. bijinya enggak. Benar itu pertanyaannya benar. Ya kan dari sini bilang helm. Enggak. Ya benar. Nah, ada di juga. Ini kamu sih Helm. ya kan itu bukan helm. Biasanya gatal. Katanya gatal ya. Lato-lato ya. Enggak, lato-lato. Lagi kan nggak mungkin ya, orang lagi sholat gatel, dia angkat sarung gitu. Latihan garuk kan mungkin. Tangannya dimasukin. Ya benar Bang Bulet tapi benar ya. Iya benar enggak apa-apa. Artinya kayak gitu udah wudhu. Makanya wudhu itu kan ada adabnya, salah satunya harus tertutup semuanya. Kalau nggak tertutup tuh satu emang nggak adab. Sah wudhunya tapi nggak adab. Yang kedua hati-hatinya kalau habis wudhu takut-takut namanya kita tangan tuh selalu bergerak gitu, nyentuh kan gitu tanpa sengaja, itu nyentuh kebersentuhan gitu maksudnya. Dengan kemaluan kita dengan kulit yang dalam nih itu kan batal. Makanya adabnya itu kita pakai baju wudhu itu adabnya. Coba jangan telanjang gitu, itu adabnya. Ada waktu nggak sih? Karena sore kan pakai handuk tuh. Helmnya penting lah. Handuk tapi bolong. Nggak ada buat garuk-garuk. Dikrik suara motorannya itu suara
Tajam banget mulut. Iya. Daripada anda habis telepon, tempat batin dulu. Dia cuma ini, ntar dia disantunin, dikasih sembako. Santunan. Santunan, ente. Emang kerjaannya. Faslun fil mashi 'alal khuffain. Adapun ini suatu pasal dalam menyatakan fil mashi 'alal khuffain, mengusap 'alal khuffain, atas dua khuf. Khuf itu apa yang namanya? Sepatu ya, sepatu. Slop lah, slop. Sepatu ya. Walahu syurutun wa sunanun wa mubtilatun. Dan adalah bagi khuf adapun syarat-syarat dan sunnah-sunnah, wa mubtilat, dan suatu hal yang membatalkan. Fasyurutuhu salasatun. Maka adapun syarat-syaratnya khuf, syarat-syaratnya menyapu khuf, menyapu ya, musab, nyapu tuh musab. Salah satu yaitu ada 3. Yang pertama ayyabtadi'a labsahuma ba'da kamalit thaharati. Adapun yang pertama yaitu ayyabtadi'a, hendaknya memulai labsahuma, akan membasuh kepada dua khuf ba'da kamalit thaharati, setelah sempurnanya suci. Jadi dilihat dulu khufnya, mau mulai ngebasuh musaf khuf tuh, lihat dulu khufnya, dan ngelihat juga kaki kita bersih dari najis atau enggak, suci dari najis. Kalau kaki kita ada najis ya kita hilangin dulu najisnya. Tetap harus sempurna sucinya bagi di kaki kita. Kemudian wa ayyakuna satiraini li mahallin ghusl fardhi, wa yakuna, dan hendaknya ada oleh khuf satiraini, akan dua penutup, di mahallin, dua penutup bagi tempat ya, untuk tempat ghusl fardhi, tempat membasuh yang fardu. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, wa ayyakuna, dan hendaknya ada oleh dua khuf mimma yumkinu, dari apa-apa atau dari sesuatu yang yumkinu, yang memungkinkan oleh sesuatu, memungkinkan tatabu'ul masyi, memungkinkan mengikuti al-masyi ya, berjalan alaihima, atas keduanya. Ini masalah khuf.
Ini yang makan nggak apa-apa, ini mah makan rokok nggak apa-apa, tiduran tengah-tengah juga nggak apa-apa sih. Yang ngaji bebas, saya mau tidur sedia sini situ nggak apa-apa. Nih, waktu kurang ini terus salah-salah. Manis. Jadi lupa kelewat. Kalau kita kayak misal di Indonesia sih nggak mungkin. Di negara-negara yang emang notabene bukan negara Muslim, kalau kita di satu daerah gitu yang susah buat wudhu, buat ngebasuh kaki. Kalau kita susah buat ngebasuh kaki, maka kita pakai caranya orang-orang yang baca Qur'annya dengan dengan qiraah lain. Kan ayatnya itu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Yang kalau kita baca wa arjulakum, kalau kita ini semua baca. Tapi ada riwayat lain bacanya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum bacanya. Jadi ada qiraah di antara qiraah sab'ah itu yang bacanya wa arjulikum. Jadi diatofinnya ke ru'usi. Jadi kalau kita kan atofnya ke faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi kembali ke wujuha. Ada yang bacanya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, kita yang udah biasa baca wa arjulakum, yang udah kita kembaliin ke wujuhan, ya, ke wajah. Suatu ketika kita nemu daerah yang susah tuh buat ngebasuh. Contoh memang karena nggak ada tempat wudhu, tak tersedia tempat wudhu, tempat sholat juga kadang nggak ada. Kita sholat di lapangan, wudhunya kita di wastafel, kan nggak bisa kita angkat kaki kita ke wastafel buat dibasuh. Nah itu pakai caranya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi cuma diusap aja, nggak usah dibasuh. Orang kadang kita wudhu juga bukan ngebasuh, ngucurin air doang, gitu. Basuh kan ada gerakan, namanya basuh. Kita ini kan ngucurin air doang, bukan ngucurin air, bahasanya ngebasuh. Ngebasuh tuh ada gerakan tangan ngebasuh. Kalau ngusap doang kayak rambut kan cuma diusap, gak banyak, airnya dikit, kita ambil air, kita cipratin dong, udah kena. Itu namanya ngusap. Tapi kalau ngebasuh airnya emang agak banyak, tuh ada gerakan. Nah kaki boleh tuh di suatu ketika kalau kita ada lah mungkin di daerah kita pun mungkin ada lah gitu, tempat-tempat yang sulit ya gitu ya. Kayak di mall mungkin tempat wudhu nggak ada, kan? Tempat wudhu nggak ada karena tempat wudhu cuma ada wastafel. Ya udah kita pakai
ayatnya yang begitu. Boleh ya, boleh orang ada imamnya. Cuma rata-rata yang bacanya wa arjulikum itu dari kalangan-kalangan Syiah yang bacanya rata-rata gitu, yang pakai. Jangan kita salahkan lah, kok kaki diusap doang. Jangan kita nyalahin karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu karena kita ngerasa benar juga nyalahin orang. Padahal kalau tahu, oh ada tuh bacaannya, ada. Jadi ada orang bacanya artofinnya itu famsahu birusikum. Tapi di orang-orang kita mayoritas Indonesia itu bacanya famsahu birusikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Hebat-hebatnya ulama Indonesia itu. Ya, masalah khuf kita tunda dulu. Saya harus mencari tafsir yang lain untuk lebih jelasnya, karena oleh karena itu cukup sampai di sini, nggak hantam nggak apa-apa. Karena kalau nggak dijelasin ini nggak repot. Jadi boleh. Guru satu nih saya mau nanya. Gua nggak apa-apa. Boleh nggak nanya? Kalau kan wajibnya tangan gitu dulu, tapi kalau yang kebanyakan kan kalau saya lihat ini dia yang guyurnya dari sini ke bawah, nggak begini. Dari atas ke bawah. Mengguyur tuh dari atas ke bawah. Nih. Iya. Tapi kebanyakan kalau saya lihat kan orang dari sini dia ke bawah. Ya, karena terang kan. Itu membatalkan nggak? Yang enggak, yang penting kan kena sebenarnya. Yang penting kena batasan-batasannya, kayak tangan tuh sampai siku-sikunya kena. Sunnahnya dilebihin. Sunnahnya. Kenapa sunnah dilebihin? Khawatir ada bagian sikut yang enggak kena. Karena sunnahnya dilebihin. Kita aja pengen lebih mulu kan. Sunnahnya dilebihin. Jadi biar kena. Jadi kalau ngambil air kan begitu. Guyur kan begini ngebasuhnya. Apa ngebasuh kan begitu. Makanya kalau pakai daun kan enak. Kalau guyur ya nggak apa-apa. Tapi lebih bagus tuh pertama kita dari atas ini, atas ke bawah. Itu caranya begitu. Lebih utamanya. Lagi wudhu jangan ngobrol, jangan sambil ngobrol. Ditanya orang udah tunggu selesai baru kita jawab. Makruh ya. Wudhu orang nanya jawabin aja nggak ngobrol ya. Siapa? Pulang air saya ber. Udah. Ya udah. Gua akan bisa Fatihah.